Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darul Faizin, beserta Bapak Ibu dan guru, siswa siswi peserta Pondok Ramadan yang kami hormati, yang sekarang lagi stay tune di channel MA Darul Faizin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini, pagi setengah siang ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua sehingga kita dapat mengetahui perkara yang hak dan perkara yang batil. Baik, mari kita mulai pengajian atau materi pada hari pertama ini, yaitu Pondok Ramadan kita ini, dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah, khususnya untuk kita, umumnya untuk orang lain atau orang-orang sekitar kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal kitab syai'il wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membahas masalah thaharah atau bersuci dan juga tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam waktu yang singkat 30 menit membahas dua permasalahan yang sangat-sangat padat pembahasannya, itu jauh dari cukup ya, ilmunya waktunya, akan tetapi di sini akan saya persingkat saja, artinya mengambil hal-hal yang saya anggap penting saja. Yang pertama kita akan bahas masalah thaharah. Thaharah sendiri itu adalah bersuci atau membersihkan. Kita harus melalui banyak pembahasan. Yang pertama tentang masalah air, macam-macam air dan lain sebagainya. Itu harus kita bahas sebenarnya, namun yang langsung ada kaitannya dengan perbuatan kita setiap hari, yaitu tentang sholat, di mana salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Di sini thaharahnya akan saya bahas masalah wudu saja, biar kita lebih fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Adapun beberapa fardu itu kalau dalam wudu, dalam sholat itu sama dengan rukun. Jadi rukunnya wudu, fardunya wudu itu sama.
Namun dalam ibadah haji beda, fardu dengan wajib. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a, ada 6 perkara. Yang pertama adalah aniyatun niat inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh rai. Yang pertama yang harus kita lalui di dalam menjalankan wudu adalah niat ketika atau bersamaan dengan membasuh juz yang awal, melakukan juz yang awal yaitu membasuh wajah. Niat ini harus di dalam hati. Jangan sampai niat itu dilafalkan, itu namanya lafal niat. Itu namanya lafal niat. Jadi niatnya sendiri adalah di dalam hati. Makanya suatu perbuatan itu dikatakan sah apabila disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Itu harus. Karena kalau tanpa niat maka wudunya tidak sah, atau dengan begitu maka sholatnya juga tidak sah. Kapan itu niat? Bersamaan dengan membasuh wajah, disitulah tempatnya niat. Nah, di situ tempatnya niat. Fardu yang kedua yaitu wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai pada 2 siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku. Siku itu sikut. Ini disunahkan lagi melebihi atau di atas siku. Di atas siku. Jadi anak-anak kalau wudu ya juga harus hati-hati. Makanya seringkali di dalam ketika menjalankan sholat zuhur, ketika proses wudu itu seringkali saya menemui anak-anak yang terutama yang laki-laki ya. Terutama yang laki-laki wudunya masih sembrono, hanya untuk memenuhi agar supaya bisa melaksanakan sholat gitu aja, tapi tidak memperhitungkan sah dan batalnya wudu. Ini sebenarnya harus hati-hati. Yang ketiga wa masku ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian daripada kepala. Sebagian ini kalau menurut Imam Syafi'i cukup dengan 3 helai rambut sudah cukup. Sebagian kepala. Itu yang rukun yang ketiga atau berwudu yang nomor 3. Yang nomor 4 bahwa seluruh rijalain, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain, tumeka maring kemiren. Kemiren itu mata kaki. Mata kaki sampai pada mata kaki itu tingginya. Sunahnya lagi sampai atas ya. Sampai atasnya mata kaki atau sampai lutut. Jadi membasuh. Situ ada 2 kata, ada membasuh, ada ghuslu, ada masku. Kalau ghuslu itu menyiram atau membasuh anggota yang mana airnya mengalir. Itu ghuslun. Kalau masku tidak harus mengalir, pokok basah itu aja, pokok teles. Jadi gak perlu mengalir. Itu bedanya antara ghuslu dengan masku. Wa tartibu, dan yang terakhir yaitu yang nomor 6, wa tartibu dan urut tertib. Artinya tertib itu dari mulai hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu diurutkan. Yang pertama ya dilakukan pertama, yang kedua dan lain sebagainya. Alama ing atase barang dakarna kang wis tinutur sapa ingsun musnad hu ing ma. Itu fardunya wudu. Ini harus dipenuhi semua. Salah satu
dari fardu yang sudah dijelaskan tadi, kalau ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka wudunya tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka seseorang di dalam melakukan sholat atau perbuatan yang diharuskan untuk suci dari hadas itu tidak sah. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunahe wudu. Sekarang sunah-sunahnya wudu iku asyaratu asya'a, ana 10 pira-pira perkara atasmiyatu siji maca bismillah. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi sadurunge melakukan proses untuk berwudu. Yang kedua wa ghusl kafaini lan basuh al kafaini epek-epek. Epek-epek itu telapak tangan. Qabla idkhalihima, qabla ing dalam sadurunge idkhalihima manjengaken sapa si mutawaddi wong sing wudu iku mau hima ing kedua telapak tangan al inaa ing wadah. Nek biyen wudune kan dicelup nang nggone jedingan niku ya. Nah sadurunge nyelup niku disunahkan untuk membasuh. Nah saiki nek biyen gak nek wingi-wingi gak wedi. Kate wudu ndak atik mencuci tangan. Padahal Islam dari awal sudah memerintahkan, menganjurkan kate wudu cuci tangan dulu. Kalau sholat kita misalkan satu hari satu malam itu 5 kali, wudu minimal 5 kali, cuci tangan minimal 5 kali. Saiki ana corona kepeksa, gelem gak gelem cuci tangan. Ya. Wedi ketularan corona. Nah ya corona merajalela. Pasti ada rasa takut, akhirnya cuci tangan. Umpamane salaman ambek koncone, metu teko misale teko Mojokerto, aduh salaman wis mir-mir wis ya nek gak membawa virus sih. Manusia pembawa virus ya. Jadi disunahkan untuk cuci tangan dulu sebelum memasukkan atau sebelum melakukan proses untuk berwudu. Wal madmadolan kemu berkumur ya, berkumur. Nah ini kalau kondisi puasa seperti ini ya hati-hati, berkumur sewajarnya saja, berkumur sewajarnya saja, ojo berkumur lebay. Ya apa berkumur lebay itu? Ya, berkumur lebay itu ya banyu dilebokno cangkem terus ambek ndangak ambek ngrok ngene kok berkumur lebay. Wis mari ngono kancane dikon gedak akhirnya kaget. Ngombe katut dilek lumayan sak sendok. Hati-hati alasane gak sengaja padahal ket awal wis rundingan ngongkon kancane ngedak ya. Hati-hati kalau puasa ini, dan kalau puasa ya, setelah tergelincir matahari atau masuk pada waktu zuhur, hati-hati jangan sampai melakukan ini ya. Makruh, hukumnya makruh, seperti siwakan itu makruh karena bisa menghilangkan bau mulut. Padahal bau mulute wong poso iku lebih wangi nanti di akhirat dibandingkan dengan minyak mesik. Akhirat tapi kanan dunya. Engko nang ambek kancane kowe wangi teko mesik, iso. Ayo wajahe kancane langsung kuning ngono. Ya. Kena apa maneh nek mari-mari asar wah tambah beracun iku ngalang-alangi corona. Ya. Kemu ya. Wal ayo gak basin meneh kayak ngemut badang. Wal istinsyak
selanjutnya sunnah wudhu adalah istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu nyesep banyu irung, menghirup air lewat hidung terus disemprotno maneh. Nah, iki nek gak biasa hati-hati. Nek gak biasa hati-hati, bisa masuk ini apalagi dalam kondisi puasa. Ya. Loh, biasanya sampai nek gak tahu terus melbu sampai caleng ngono apa jenenge sirahe mro. Nah, teng-teng ngono. Wa masku jami irrasi nomor piro iki mau? 1 2 3 4 5. Wa masku jami irrasi lan ngusap jami irrasi sekabehane seluruh kepala. Iki nek rambutnya gondol sih gak masalah. Nah, kaya Pak Falik ngono iku gondol kaya aku ngene iki gondol ya gak masalah. Kaya Mbak Ula ngono lak ya. Iya rambutnya dawa, sing wedok-wedok rambutnya dawa. Dadi nek sing lanang ngene iki moh ketika rambutnya wis ditata rapi, kuwatir elek. kuwatir gak rapi. Kuwatir gak rapi. Nek sing gondol-gondol ngono enak. Sunah ya. Mengusap seluruhnya, ya, seluruh kepala. Kalau tadi kan masku ba'dir roksi dalam rukunnya dalam fardunya. Lah sunnahnya mengusap seluruh kepala. Wa maskul udhunaini. Nomor 6 wa maskul udhunaini lan basuh kedua telinga. Dohirihima ya, jobone udhunaini. Jobone iku ya kene, apa? Wa batinihima lan jerone udhunaini. Ah jero iki ya jero kabeh maksude, artinya jero bagian luar. Duduk jero sing bolongane terus kok urek-urek. Iku pas urek-urek disenggol kancane kemelebon budek bolong ya. Nanti nyoba itu luarnya ini. Kalau luarnya enak, kalau dalamnya agak rumit karena banyak lekukan-lekukan, banyak pertigaan-pertigaan. Jadi luarnya digosok dengan apa? Bima'in jadidin, dengan air jadidin yang baru. Nah, mari dicelupno, digosok, celupno meneh, gosok meneh. Jadi celupan yang pertama gosok yang apa namanya luar dan dalam. Wa takhlilu asabi' sing nomor 7. Wa takhlilu asabi' takhlilu lan nyelan-nyelani. Iki ayo. Kalau sekarang apa namanya cara untuk cuci tangan. Nah, di dalam apa namanya ilmu kesehatan cara cuci tangan ada berapa langkah itu? Ya. 7. Wis mbok sakarepmu wis bab itu baul. Di antaranya ada yang apa nyelan-nyelani driji ya. Nah, digosok dari apa namanya sama-sama telapak tangan begini sela-selane digosok ngene kanan kiri ya. Mari sing kanan sing gosok, terus kiri sing gosok, terus baru diwalik ngene kok dari punggung tangan ya, digosok begini, yang kiri ganti lagi, terus baru jempolane diuter-uter ngene aja banter-banter kepeluntir tambah. Ya, itu. Ini diajarkan dia. Cuma kita kan kurang kadang-kadang alah ngono ae kok sunnah. Justru sunnah itu kan tanpa paksaan. Perbuatan yang sunnah itu perbuatan yang tidak ada paksaan. Ya. Oke. Nah sekarang marak untuk melakukan kesunahan wudhu. Apa? Cuci tangan. Malah kadang-kadang digawe guyonan nang nggone masjid harap cuci tangan. Jadi tekon dindi cuci tangan, tapi gak cuci kaki. Padahal sing mancik lantai cuci, apa kaki ini, iya. Karepe ngono paling wong dikongkon akrobat. Dadi sing mlaku tangan nih sikil nang ndukur. Iku. Jadi
Wa takhlilu lan nyelan-nyelani asabil yadaini pira-pira drijine tangan loro jam pira iki oleh seprapat pisan ya asabil yadaini drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro nah iki lengkap cuci tangan dan kaki cuci tangan dan kaki nak ngene kate mlebu toko ya. Itu, Pak, mohon maaf, arep cuci tangan di situ. Cuci tangan tok. Jadi sing menyentuh kan biasa tangan ya. Waqtaqdimul yumna sunnah yang berikutnya yaitu wataqdimu lan dhisikno al yumna anggota kang tengen alal yusra ngalahaken anggota sing kiwa mendahulukan yang kanan ini untuk anggota yang dua ya. Seperti tangan kaki ya. Itu kan dua. Jadi mendahulukan yang kanan dulu baru yang kiri ya. Wajah Pak ya langsung nek wajah ya gak perlu dibasuh sing kanan tok marono sing kiri tok ora ya langsung wis kaya sampeyan nek raup ngono kok wa taharatu lan sesuci bersucinya itu membasuhnya itu salasan ya, khalih kaping telu salasan kaping telu jadi ping telu itu sunnah membasuh tangan 3 kali membasuh kaki 3 kali wajah juga 3 kali nah, itu sunnah ya yang wajibnya adalah satu kali oh ya kita kembali kepada rukunnya tadi fardunya wudu masalah niat itu bersamaan dengan melaksanakan pekerjaan awal. Pekerjaan yang awal di dalam wudu itu kan membasuh muka. Membasuh muka itu membasuh wajah wajibnya adalah 1 kali. Maka ketika seseorang itu berniat melakukan niat sedangkan basuhannya itu kurang lebih dari 1 kali maka lebih dari 1 kali itu terhitung 1 kali baru kalau mau sunnahnya ditambah dengan 2 kali beda dengan sholat nanti kalau sholat perbuatan yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram di dalam takbiratul ihram itu tempatnya niat dan niat itu di dalam hati bukan yang usolli fardhol maghribi bukan itu lafadznya niat dan itu sunnah. Kalau dalam sholat ketika takbiratul ihram itu tempatnya niat bukan sebelumnya bukan setelahnya jadi tengah-tengah. Kalau di sini A di sini bar maka di tengah inilah sama dengan wudu ya, mengambil air dibasuh ya, biar atine ambek noto niat 3 kali baru selesai niatnya maka terhitung 1 baru nambahi 2 lagi itu kalau yang terakhir sunnahnya adalah wal muwalatu lan nuli ku sambung gak engko membasuh wajah nggone kamar mandine siswa engko mari ngono membasuh kedua tangan melayu nang nggone tempat wudune siswa kono membasuh kedua kaki melayu nang jedinge masjid iku jenenge gak mualat ya, gak nuli gak sambung itu jenenge pedot ya, pedot. Itu tentang wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Sekarang apa saja yang membatalkan wudu? Faslun utawi ikilah fasal walati utawi perkara yungkitu kang rusak
Yung kitu kang ngrusakake apa alladzi alwudu'a ing wudu, yang membatalkan wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara padha ambek rukune, padha ambek fardune, padha 6. Siji ma barang kharaja kang metu apa ma minasabila ini saking dalan loro, sesuatu yang keluar dari jalan dua. Manusia itu punya jalan, ya. Jalan itu bukan jalan masuk, tapi jalan keluar. Jadi jalan itu kan biasa ya digawe melbu ya digawe metu, koyok lawang niku kan ya. Gawe melbu, tapi ya ana lawang sing khusus untuk masuk. Lawangnya apa sing khusus untuk masuk, untuk keluar? Pintunya apa? Kalau pintu pada umumnya itu kan untuk masuk, untuk keluar. Kalau pintu untuk keluar saja dan pintu untuk masuk saja itu apa? Pintu apa? Pintu apa? Sing kanggo mlebu tok, metu tok. Gak oleh mlebu liwat kuno, gak oleh metu liwat kuno. Nek kanggo mlebu ya kudu mlebu. Pintu apa ini? Pintu TPS. Ya, pintu TPS kan ana pintu masuk nek. Iku wong metu liwat kuno gak oleh. Soale kan kudu nyelup masi dhisik. Pintu TPS. Jadi manusia itu punya dua jalan keluar, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan itu kubul, jalan belakang itu dubur. Sesuatu yang keluar dari situ, apabila sudah wudu, maka ada sesuatu yang keluar baik berupa angin, gas, cair, benda padat, benda apa maneh. Wis pokoke ana ngono, benda rada cair, rada padat. Benda apapun yang keluar apabila sampean sudah wudu, maka itu membatalkan wudu. Maka membatalkan wudu kecuali mani. Wis itu tok iku sing gak batal, kecuali mani. Sing nomor loro wa naumu lan turu. Turu sing model ya apa? Apa kabeh turu itu membatalkan wudu? Mboten. Ala ghairi hayatin ing atase liyane tingkae al mutamakini wong kang netepaken pelungguhane. Iki biasa sing lemu-lemu. Iya. Lemu-lemu wiritan utawa ngenteni salat jamaah saking ngantuke bengi mari gak turu mesisan subuhan mari salat sunah subuh terus mari ngono ngenteni imam gak teko-teko. Longgo di longgo marunung keturun. Nah, apakah tidur seperti ini juga bisa membatalkan wudu? Delok. Karena ada sebuah hadis itu yang mengatakan wong iku nek mripate merem, nah, maka tali pengikat apa tali pengikat? Tali pengikat dubur itu lepas. Tidak mengikat lagi. Anjane wong turu iku kan ya gak kelar apa-apa sih. Ya, gak kuat apa-apa wong turu. Lemah dalam hal segalanya. Pokoknya nek wis meripat merem, artinya tidur, itu semuanya lemah menjadi lemah. Aja meneh ngono, nyangga apa jenenge? Nyangga iler ae lho ya gak kuat. Ya. Iku wong turu. Nah, dikhawatirkan orang yang duduknya itu tidak bisa tetap jenak ngono. Itu bisa-bisa angin dari dalam itu keluar dan bisa membatalkan wudunya. Kecuali kalau plek, lungguhe plek, gak obah blas. Plek gak obah blas. Dari awal sampai akhir. Maka itu bisa dimungkinkan tidak membatalkan wudu. Tapi nek ngantuk sampai jelungup-jelungup ngono iku ya batal. Karena apa? Owah ya, berubah. Tempat duduknya berubah. Wa zawalul akli lan ilange akal bisukrin sebab mendem. Hilang akal, mendem. Kali biyen para sahabat kan ngono, data pertama kali Islam masuk itu kan gitu.
tradisi mendem iku seunsum. Jadi makanya dalil tentang haramnya minum khamr itu kan sampai turun 3 kali itu, bertahap gitu. Tidak langsung diharamkan karena memang tradisi orang Arab begitu. Nah, hilang akal, au maradun utawa loro, sakit, semaput, utawa apa ngene, sapa sing semaput dadak ngene ku lara gak mati sore, ayanen, epilepsi, ya mari wudu dadakno kambuh, epilepsi, itu menghilangkan akal. Dikecak semaput, padha ae hilang akal. Dikecak gendeng, ya hilang akal. Ya. Ana wong dikecak terus gendeng. Nah, jadi hilangnya akal itu juga termasuk membatalkan itu. Walam surrajulilan depok, demek. Lamsu ini dengan telapak tangan maupun bukan telapak tangan, wis pokoknya bersentuhan. Itu langsung, siji ambek masun. Walam surrajulilan demeke menyentuhnya seorang laki-laki almar'ata ing wong wedok. Al ajnabiyati ya, kang liya artinya bukan mahram. Min ghairi khailin saking tanpa aling-aling, tanpa penghalang sama sekali. Jadi antara kulit dengan kulit, ya. Antara kulit dengan kulit bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sing bukan mahram itu sing ya apa? Bukan mahram itu orang yang haram untuk dinikahi, itu namanya mahram. Ibu, adik kandung, adik anak perempuan, adik ponakan, itu mahram. Minduan itu apa? Sepupu misalnya duwe adik utawa duwe mas, sepupu. Minduan itu ajnabi, sudah bukan mahram. Nah, jadi minduan atau sepupu itu sudah bukan mahram. Makanya diperbolehkan menikah sepupu. Nek ponaan apa? Nek misanan, ya misanan itu sepupu. Ya. Nek ponaan kan belum. Ya. Ponaan itu kan belum, masih jalur dekat. Kalau misanan atau sepupu, oleh. Ya. Sampean ambek anake Pak D, oleh. Bene duwe anake Pak D utawa anake bulik kok sekirane rada kenek diwasno. Terus akhirnya padha senenge nikah ndak apa-apa. Ndak apa. Sah, boleh ya. Nanti mau ya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Mari wudu dadakno gopuk koncone sing wedok. Akhirnya kena tangane. Lho, anu batal. Wa masu, nah ini menyentuh, nek mau itu bersentuhan meskipun tidak dengan telapak tangan. Berikutnya wa masu farjil adami. Masu itu ngepok apa? Menyentuh dengan telapak tangan. Menyentuh dengan telapak tangan. Menyentuh apa? Farjil adami, farjine manusia. Nek kewan jenenge farji ya. Ya padha ae sih. Cuma kan kewan. Nah, nek farjinya manusia, kemaluannya manusia, ya, entah itu kemaluan sendiri, lebih-lebih kemaluan orang lain. Menang konco. Gak oleh masih gak poso gak oleh. Kok nang sih tak demoke nggonmu lho. Ya apa dadakno dipadakno ambek ngene dhewe. Gak oleh ditemok dengan telapak tangan.
Loh, nek berarti kalau tanpa telapak tangan, bagaimana? Kalau tanpa telapak tangan, gak apa-apa. Punggung tangan, gak apa-apa. Misalnya sampean omahe ndawa iso utawa gunung lah. Omahe nang gunung biasanya aduse nang kali. Ya, biasanya aduse nang kali terus mari ngono. Gak apa jenenge? Pakaiane kentir. Ha iku kate wudu nang omah ya gak ono padusan. Akhirnya kan wudu nang kono. Nah wudu nang kono munggahe piye wong pakaiane kentir. Golek godhong yang kudu munggah dhisik. Ya, teko kali ya gak ono godhong, mosok kate ditutupi watu. Akhirnya ditutupi ambek tangane, tapi ngadep ini. Nah, ngadep ini boleh, nggak batal gitu loh, ya, nggak batal. Yes. Jadi wa masu farjil adami lan demek utawa ngepok farjine anak Adam manusia bibatinil kafi kelawan batine epek-epek, batin dengan epek-epeknya sing putih-putih. Wa masku iki padha wa masu halqati dzuburihi wa masluan ngepok halqati dzuburihi apa bundere. Tahu ketok sampean, mosok dikaca ngono iku. Bundere dubur silet. Bundere silet. Silet gak bunder. Silet. Bundere dubure anak Adam. Gak oleh. Halal jadid ing atase kaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua kaul. Kaul qadim itu pendapat yang pertama ketika Imam Syafi'i masih berada di Irak. Nah, Irak. Ini yang pendapat baru. Itu hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama tadi apa? Yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Berupa apapun itu sudah. Nah, yang kedua adalah tidur yang sekiranya tidak duduknya tidak tetap. Apa maneh turu glendang. Itu. Sing nomor 3 hilangnya akal, ya. Yang nomor 4 adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Mahram yang nomor 5 yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang ke-6 adalah menyentuh lubang atau bunderane silit. Itu mungkin yang tentang thaharah. Nah, iki waktune karek didik. Sampai jam berapa ini? Sampai tuh. Arwane sampai tuh sampai zuhur pisan. Jangan. Sekarang tentang sholat itu saja yang untuk tentang thaharah, tentang wudu saja yang berhubungan dengan sholat. Kitab thaharah, kitab shalah, kitab tentang sholat. Kita tahu bahwa sholat itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Sholat yang fardu tak bacakan saja as-sholatu tawi sholat al-mafrudatu yang den fardhakan iku khamsun ana 5 siji zuhur. Sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam itu ada 5 waktu, yaitu yang pertama zuhur, yang kedua wal asru asar, yang ketiga yaitu wal maghribu lan maghrib, ya. Yang keempat al-isya'u dan isya, yang terakhir adalah wasubahu lan subuh. Faslun utawi ikilah fasal wasyara itu wujubi sholati salah satu asya'a.
Wasara itu wujubi sholati. Wasara itu wujubi sholati utawi pira-pira syarate wajibe sholat. Ingat dalam sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib ini di mana seseorang diwajibkan untuk melakukan sholat jika sudah memenuhi syarat ini, hal-hal berikut ini. Beda dengan syarat sah. Seseorang dikatakan sah kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi seseorang sudah terbebani dengan kewajiban ketika sudah masuk pada hal-hal berikut. Iku salah satu asya'a 3 perkara. Siji iku al-islamu Islam. Yang pertama adalah Islam. Jadi seseorang diwajibkan untuk menjalankan sholat atau terbebani melakukan sholat wajib 5 waktu itu ketika dia itu kondisinya adalah Islam. Ketika seseorang itu kondisinya tidak Islam, murtad atau non muslim, saiki wong disebut kafir gak gelem ya. Non muslim padha ae asline ya. Muslim dan non muslim. Orang yang murtad artinya keluar dari agama Islam atau orang itu memang benar-benar tidak Islam atau non muslim atau kafir, maka dia tidak terbebani dengan yang namanya kewajiban sholat. Berarti kan bukan taklif, bukan mukallaf. Sing nomor 2 wal bulughu baligh. Di kitab Toharoh tadi ya, makanya bab Toharoh dengan bab sholat waktu nih setengah jam. Iki gawe mukadimah entek iki. Kayaknya dot ambaan wis entek. Banyak sebenarnya yang harus dibahas karena saling berhubungan gitu. Wal bulughulan baligh ada syarat tanda-tandanya baligh itu yang bagaimana? Kalau laki-laki ya, diantaranya adalah kalau laki-laki keluar mani ya itu. Kalau perempuan mungkin sudah haid ya, itu dan lain sebagainya banyak. Sing nomor 3 wal aklu berakal sehat. Apa akal sehat itu? Akal sehat itu orang yang berakal sehat itu yang bagaimana? Orang yang berakal sehat itu yang disebut orang yang berakal sehat itu yang bagaimana? Wong gendeng ngomong kok takoni, kadang nyaut, kadang enggak. Nah, nek pas antene kenceng ngono kok salurane kenceng ya nyaut. Sinyale elek boleh nglambiar. Orang yang berakal sehat itu adalah orang yang mengerti apa yang dia ucapkan. Itu orang berakal sehat. Makanya dikatakan hilang akal tadi ya, bisukrin sebab mabuk. Orang mabuk itu akalnya tidak sehat. Meskipun ketika sampean takoni nyaut, nyambung. Tapi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, tak mengerti. Ya. Jadi orang yang akalnya sehat itu orang yang mengerti apa yang dia ucapkan. Ta'lamu ma taqul. Ya. Jadi mengerti apa yang dia ucap. Itu akalnya sehat. Wong turu. Enak-enak turu mau wadeg takbir Allahu Akbar, salat lengkap. Salat subuh sak kunute. Glendang mana, ngorok mana. Dalam kondisi tidur, bangkong, melakoni sholat. Nah, maka sholatnya ya tidak sah. Kemudian tidak taklif, tidak mukallaf kok. Ya, tidak mukallaf. Sama dengan orang yang tidak sadar tadi. Jadi itu. Jadi syarat wajibnya sholat itu ya taklif itu. Orang yang namanya
mukallaf. Islam, baligh dan berakal. Loh, kalau orang itu sudah memenuhi 3 unsur ini, Islam, baligh, berakal sehat, maka orang ini berkewajiban, baru dibebani yang namanya kewajiban. Salah siji ndak ono dari 3 itu, maka belum terbebani kewajiban, belum taklif, belum mukallaf. Li taklifi batas wa huwa utawi akal sing sehat iku haddu taklifi batase taklif ya. Wassalawatu ta'i pira-pira salat. Wassalawatu ta'i pira-pira salat al-masnunatu kang den sunahaken iku khamsun ana 5. Salat sunnah itu ya salat sunnah yang salat yang disunahkan itu ada 5. Yang pertama al-aidani, langsung loro. Salat 2 hari raya. Salat 2 hari raya ini hari raya apa? Idul Fitri dengan Idul Adha. Wis loro tok iku hari rayane wong Islam, orang melok-melok. Hari raya Waisak. Nah, itu beda, sudah beda jalur. Wal kusufani, 2 gerhana. Yaitu apa? Gerhana matahari dan gerhana bulan, kusuf dan khusuf. Nek kaf itu matahari, nek kha itu bulan. Wal istisqa dan salat istisqa. Nah, salat apa salat istisqa itu? Salat minta hujan. Wa sunanu utawi pira-pira salat sunah atabiatu kang melok manut bil faraidi marang pira-pira salat fardu iku sab'ata asyara. Ada berapa? Sab'atun 7 asyara 10. 7 ambek 10 17. Ya. 17 apa nih? Rokaate. Nah, jadi sholat yang mengikuti sholat fardu, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau sering disebut sholat apa? Rawatib itu ada 17 rakaat. Pertama, rokaatal fajri, rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini biasa sering lali. Soalnya apa? Jarang dilakoni. Untuk malah gak tahu arek-arek nglakoni. Subuh yang lho pemane sunah. Ya, kadang-kadang sunai kelakon, baru subuh hilang. Ngantuk. Wajib ae angel apa maneh sunai. Itu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sing nomor 2 wa arbaun lan 4 petang rakaat qabla dhuhri sadurunge sholat dhuhur. Sing akeh dilakoni apa? 2 rakaat. Ya, sing yang banyak dilakoni 2 rakaat karena memang itu 2 rakaat. 2 rakaat sunnah muakkad, 2 rakaat sunnah ghairu. Yang nomor 3 rakaatani dan 2 rakaat ba'dahu sakwise zuhur. Pira mau? 2, 4, 6 ya. 2, 8. Wa arbaun 4 meneh, 4 tambah 8 12. Wa arbaunan 4 qoblal asri sadurunge salat asar. Pira 12. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dal maghribi sakwise salat maghrib. Ya, sakwise salat maghrib koneko. Yang terakhir wasalasun lang 3 rakaat ba'dal isya'i kang tetep ing dalam sakwise salat isya
yutiru khale gawe fitir sapa si musolli biwahidatin kelawan sak rakaat. Berarti 2 rakaat itu rawatib. 2 rakaat setelah isya iku rawatib. Masuk sunnah rawatib. Yang 1 rakaat itu witir. Jadi makanya kok ada 17 padahal sholat sunnah itu masna kan begitu ya. 2 rakaat. Jadi 3 rakaat setelah setelah isya itu adalah salah satunya witir. Biwahidatin kelawan sak rakaat minhuna kang tetep ing salas. Wa salasuna wafilah utawi 3 pira-pira salat sunah muakkadatun iku muakkadatun din kokohaken sunah muakkad. Ada 3 salat sunah yang muakkad. Siji sholatul lail, sholat bengi atau sering disebut dengan sholat tahajud. Nek tahajud itu mari turu, nek gak tahu turu. Turune awan. Mosok tahajude awan. Tahajud iku bengi. Ya sampean biasa ngelowo, arek nom-nom biasa ngelowo. Ngelowo ta nyodot. Nek ngelowo iku melek bengi tok. Nek nyodot iku ambek nyolong pencite tanggane. Melek bengi tapi ambek njukoki pencite tanggane iku nyodot. Nyodot ta nyocot. Salat malam, salat tahajud ya termasuk salat malam. Apalagi salat tarawih ya termasuk salat malam ya. Nah, salat tahajud dilakoni mari turu. Nek gak turu apa boleh? Nah, nek biasaan gak turu yo termasuk salat tahajud. Ya. Makanya ada istilah salat tahajud di siang hari. Ono? Ada. Kapan itu sholat tahajud yang dilaksanakan di siang hari? Ya ketika posisi berada di kutub, yang mana malamnya cuma 1 jam. Lah ya sakno posone 23 jam. Bengi sik kait buka sik wareg kate sahur aras-arasen wis poso maneh. Nah iso diluk ganok wong nek kutub. Ya kan waktunya disamakan dengan daerah yang terdekat. Berarti kalau daerah terdekat itu sudah malam meskipun di sana matahari berada di atas kepala. Apakah diperbolehkan? Boleh sholat tahajud. Makanya ada istilah sholat tahajud di siang hari dan sholat duhur di tengah malam. Memang kondisinya begitu kok malam. Lu enggak malam kan ikut daerah sebelahnya. Ya tapi di situ tetap malam namanya. Enggak ada matahari. Ya, malam, tetap malam. Jadi sholatul lail itu sholat malam. Tarawih juga termasuk sholat malam. Ini sunnah muakkad. Nah, saiki macam-macam tarawih ya. Wis. Tidak ada perbedaan sekarang. Bah 8, bah 20, bah 36, bahkan ono bah 10 gak ngurus yang penting tarawih. Malah saiki gak oleh atau diharapkan untuk tidak bergerombol dalam jumlah yang banyak. Kalaupun toh bergerombol harus apa? Physical distancing, jaga jarak. Dari wong tuwa-tuwa saiki dikon jaga jarak, nggonku gak ono jarak jare. Apa sing dijaga? Lho alah jaga jarak. Ya, physical distancing. Iki kan. Mbok riya meneh piye rek riya? Riya tadi. Riya di rumah saja gak kelakon salat riya nang rumah.
Mari sarapan ya ngopi wis rokokan jedal-jedul lali. Lali riyo lali sal ya. Sing nomor 1 sunah muakkad adalah sholatul lail. Sing nomor 2 sholat duha. Nah ini kebiasaan kita. Alhamdulillah kita sudah membiasakan yang namanya sholat duha meskipun rodok angel sian, sik diubrak-ubrak. Sing nomor 3 yaitu sholatul tarawih, yaitu sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Liyane Ramadan ono? Gak ono sholat tarawih. Ojo niru mau. Nah, tahajud di siang hari. Tarawih di bulan Syawal. Kano, Bro. Wah, iku ngarang dhewe. Tarawih di bulan Dzulhijjah engkon. Dah, itu ya. Jam berapa, Mas? Udah ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, mohon maaf ya. Karena memang keterbatasan waktu, jadi apa yang saya sampaikan tentang masalah bab thaharah dan sholat ini tidak sesempurna yang sampeyan harapkan. Iki kok nek ana sing takon jabri nangane. Akeh maneh jabri aku. Ya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.